Sekitar 65 juta tahun lalu, bumi berputar lebih cepat. Satu hari berlangsung setengah jam lebih singkat, dan benua yang ada saat ini mulai terbentuk. Dinosaurus hampir punah, zaman mamalia baru dimulai, dan katak sebesar kucing lazim ditemukan. Katak ini bukan spesies generasi pertama kok, karena amfibi ini sendiri sudah ada sejak 180 juta tahun yang lalu. Sejak saat itu, tubuhnya tidak banyak berevolusi, kecuali ukurannya. Misalnya saja, Bielzebufo, katak terbesar dan paling mengerikan sepanjang masa. Para ilmuwan menemukan sampel tulang pertamanya di Madagaskar. Untuk menyusunnya menjadi satu rangka penuh, mereka perlu waktu selama 15 tahun. Tulang katak ini mereka susun satu persatu, seperti memasang potongan puzzle prasejarah. Selama proses ini, mereka akhirnya mendeteksi Bielzebufo punya tameng besar. Lalu tersematlah nama luar biasa itu, perpaduan dari bahasa Yunani dan Latin. Si katak berperisai dari kegelapan. Wow! Bielzebufo tidak melompat-lompat di daun teratai untuk menangkap serangga. Itu sih terlalu gampang. Habitatnya ada di area kering dan gaya berburunya dengan duduk tenang sambil menunggu mangsanya datang. Katak jumbo ini bisa menyamarkan tubuhnya dengan lingkungan sekitar, menunggu, kemudian hop! Dengan satu lompatan tertangkaplah si mangsa. Kepalanya besar, mulutnya juga lebar. Bisa kebayang sih. Di rahang kuatnya tertancap barisan gigi-gigi besar. Hewan purba ini senang memangsa kadal, mamalia, dan katak kecil. Mungkin bayi dinosaurus juga. Meski tubuhnya sebesar bola pantai, katak purba ini sangat beruntung loh. Hidupnya di Madagaskar, jauh dari dinosaurus besar dan garang yang berkuasa di belahan bumi lain. Perisai di punggungnya mirip dengan cangkang kura-kura. Terlihat menakutkan, cukup kuatlah untuk melindungi diri dari dinosaurus kecil dan buaya. Cangkang ini juga bisa melindungi si katak dari cuaca panas dan kering. Katak purba ini juga bisa menggali liang untuk bersembunyi di bawah tanah, jauh dari sinar matahari yang menyengat. Tapi, katak terbesar di Madagaskar saat ini cuma sebesar katak biasa. Wah, snack lezat buat Bielzebufo tuh pastinya. Sedangkan katak terbesar di dunia saat ini yaitu katak Goliath dari Afrika Barat. Tubuhnya juga bisa tumbuh hingga sebesar kucing kecil, tapi tidak berkerabat dengan katak purba tadi. Nah, kalau katak yang paling terkenal di dunia saat ini, tak lain adalah Kermit si katak hijau. Tapi ukurannya tidak begitu besar. Selain itu, tidak memakan katak lain. Oke, yuk kita lanjut saja. Menurut para ilmuwan, Bielzebufo sebenarnya punya kerabat yang masih hidup. Hanya saja habitatnya bukan di Afrika. Kamu tahu katak bermulut besar dari Amerika Selatan itu kan? Ya, betul. Katak Pac-Man. Katak Pac-Man yang paling besar pun masih 2-3 kali lebih kecil dari leluhurnya. Katak ini punya tanduk kecil di kepalanya. Teknik berburunya juga sama. Duduk tenang sambil menunggu mangsa. Para peneliti menggunakan katak Pac-Man sebagai objek penelitian untuk mencari tahu daya gigit kerabat purbanya. Jadi, mereka meneliti katak Pac-Man yang menggigit 2 pelat berlapis kulit. Singkatnya, Bielzebufo punya daya gigit sekitar 225 kg. Boleh juga. Tapi masih kalah dari gigitan buaya Sungai Nil sih, yang 10 kali lebih kuat. Jauh-jauh deh dari hewan ini. Jadi, bagaimana katak Pac-Man bisa sampai Amerika Selatan? Jutaan tahun yang lalu, Amerika Selatan, Antartika, dan Afrika sebenarnya menyatu dalam satu benua yang disebut Pangea. Kemungkinan katak telah melompati Antartika untuk mencari makanan atau tempat hidup yang nyaman. Dan dulunya tempat ini jauh lebih hangat. Katak raksasa Madagaskar ini memang unik sih, tapi bukan satu-satunya raksasa. Kalau saja muncul lebih awal, bisa-bisa berteman juga dengan Meganeuropsis. Eits, pelan-pelan aja dengerinnya, bukan Putri Megan dari Sussex loh ya. Inilah serangga terbesar yang pernah ada. Tubuhnya seperti capung berukuran besar sekali. Bentangan sayapnya saja kurang lebih setengah depa orang dewasa. Capung purba ini sudah berterbangan di angkasa sebelum dinosaurus terbang muncul. Kala itu, kadar oksigennya jauh lebih banyak, sehingga capung ini bisa sampai sebegitu besar. Kamu tahu alasan lainnya? Kok bisa sampai sebongsor itu?
Ya, karena tidak ada predator terbang lain yang memangsanya, sehingga punya cukup waktu untuk mengembangkan gigi gaharnya dan semakin lihai terbang ke sana kemari. Megatherium americanum berarti binatang besar dari Amerika. Hewan ini merupakan nenek moyang kungkang yang masih ada sampai sekarang. Belakangan ini kungkang dicap jelek karena sangat lamban dan kurang menarik. Tapi kungkang purba beda lagi. Hidupnya di tanah dan berjalan dengan 2 kaki. Saat berdiri tegak, kungkang raksasa ini hampir setinggi jerapah. Tubuhnya hampir seberat kuda Nil dan wujudnya mirip beruang. Cakarnya jumbo. Tapi kemungkinan besar termasuk herbivora atau pemakan tumbuhan. Manusia purba mungkin sempat melihatnya berkeliaran karena kungkang ini baru punah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Armadillo raksasa diperkirakan hidup di zaman yang sama. Dulu ukurannya sebesar kodok. Maksudku, VW kodok. Sama seperti kerabat modernnya. Armadillo purba punya cangkang keras dan besar yang terbuat dari tulang. Tubuhnya juga super berat. Makhluk purba ini terlihat sangat menakutkan, tapi tidak berbahaya kok, karena memakan tumbuhan. Kanguru purba biasa punya wajah datar dan mata lurus ke depan. Hewan ini sama sekali tidak melompat-lompat. Tubuhnya seberat kuda. Dan karena terlalu jumbo, dia cuma bisa berjalan dengan 2 kaki. Kanguru purba menggunakan jempol kakinya saat berjalan cepat melewati hutan dan dataran untuk mencari makan. Kemungkinan hewan ini juga memakai ekornya sebagai kaki kelimanya. Meski begitu, kanguru ini punya banyak kesamaan dengan kanguru modern. Tapi, kanguru terbesar yang pernah ditemukan, Diprotodon, sebesar badak. Kakinya kuat dan berbulu, seperti kanguru, tapi jarang dipakai untuk melompat-lompat. Sebagian besar waktunya digunakan untuk mengunyah semak-semak dan bersantai di tepi danau atau sungai. Santuy abis. Hiu terbesar yang pernah ada yaitu benar banget, Megalodon. Ya, seperti hiu putih besar, hidungnya lebih pendek, rahangnya rata, dan gigi runcingnya. Hewan ini memang sangat bongsor, sepanjang jalur bowling dan seberat ikan paus biru. Malah kemungkinan yang betina 2 kali lebih besar dari pejantannya. Meski sudah lama punah, mangsa hiu purba ini masih ada. Penyu raksasa, anjing laut, porpoise, paus yang lebih kecil. Lezat. Gigitan Megalodon mungkin yang terkuat sepanjang masa, dan karena bertubuh besar, dia perlu banyak makanan setiap hari. Para ilmuwan menemukan fosil Megalodon di lepas pantai setiap benua, kecuali Antartika. Tulang hiu bukan main kuatnya, karena giginya juga tajam. Karena inilah geraknya sangat cepat dan lincah di dalam air. Kalajengking raksasa dulunya menguasai danau dan sungai, bahkan juga berenang di lautan, sekitar 400 juta tahun yang lalu. Makhluk purba ini memiliki cakar sebesar pin bowling. Para ilmuwan membandingkan hewan purba ini dengan kalajengking modern, dan mereka menyimpulkan hewan purba ini kurang lebih 2 kali lebih besar dari lemari es, termasuk cakarnya. Kalajengking ini bisa sebegitu besar kemungkinan karena kadar oksigen pada saat itu masih tinggi, sama seperti capung purba. Buaya air asin purba hampir sepanjang bus dan seberat gajah. Reptil ini hidup sekitar 130 juta tahun yang lalu dan menempati puncak rantai makanan. Lalu, makanannya apa dong? Bisa dibilang semua yang ada di dekatnya. Beberapa juta tahun setelah dinosaurus punah, muncullah hewan raksasa baru. Namanya Titanoboa. Ular terbesar di dunia yang pernah ada. Tubuhnya sepanjang tiang listrik dan seberat jerapah. Kebiasaannya sama seperti anaconda masa kini, dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air dan mengunyah apapun yang bisa ditemukannya. Kadal terbesar yang pernah ada, kakek buyut komodo yang terkenal itu, bernama Megalania. Kadal ini bergigi super tajam dan berbisa, mematikan pastinya. Karena itulah kadal ini dianggap sebagai hewan berbisa terbesar yang pernah ada. Sebagian burung terbesar sepanjang masa hidup sekitar 50 juta tahun lalu. Bayangkan elang laut dengan mulutnya yang sangat mengerikan. Lebar sayapnya sekitar 3 kali tinggi pemain NBA. Burung-burung besar ini dan gaya hidupnya sulit dipelajari.
Para peneliti mengambil fosil dari Antartika ke California untuk membandingkannya dengan tulang spesies kerabatnya. Dulu, Antartika jauh lebih hangat daripada sekarang. Benua ini dipenuhi dengan pakis dan menjadi habitat bagi hewan-hewan seperti marsupial, katak, penguin purba, elang laut, bahkan elang.